Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga saat ini pada hari Rabu 1 Juni 2020. Kiranya ibadah ini menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Adapun pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Simpson Nelson Salou MSI. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita saat ini untuk menghadap Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan kita bernyanyi dari Gita Bakti 20 ayat pertama. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena pada saat ini Engkau boleh memberikan kesehatan dan Engkau juga memberikan kesempatan kami selaku anak-anak-Mu untuk datang bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini, tuntun dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ibadah ini Tuhan senantiasa menjadi kekuatan dalam perjalanan iman kami ke depan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Simpson Nelson Salou, yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang diberitakan senantiasa Tuhan tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Untuk pemimpin biduan dari Daud.
Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Demikianlah mazmur pujian kita. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari Gita Bakti 20 ayat yang ketiga. Kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam, karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami yang menghampiri kekudusan-Mu pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Dan firman yang terbuka di hadapan kami biarlah boleh menjadi berkat bagi kami bersama, sehingga perjalanan kehidupan kami selalu disertai oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, sehingga terlepas dari jerat-jerat kehidupan yang membuat kami semakin jauh dari Tuhan dan tenggelam di dalam dosa dan kejahatan kami. Allah Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami dengan kuasa Roh-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Mazmur 141. Mazmur 141, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, keseluruhan ayat akan kita baca. Mazmur 141 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan.
Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu-lah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap ketupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini adalah Mazmur Daud. Dan Daud dalam pembacaan kita sepertinya berada dalam konteks pergumulan, ada di antara tarikan hidup di dalam kebaikan dan kebenaran yang dia pahami, yang dia imani. Lalu kenyataan juga bahwa ada tarikan dalam kehidupannya dari orang-orang yang dia katakan fasik. Orang-orang fasik yang ada di sekelilingnya yang berupaya untuk menarik dirinya juga. Saya rasa kehidupan kita juga terkadang demikian, ada di dalam pertentangan kehidupan. Mau lakukan kebaikan, tapi ketidakbaikan juga ada. Dan terkadang kuat juga ketidakbaikan itu. Lalu itu menjadi pergumulan tersendiri. Nah, dalam pembacaan kita mencoba untuk merenungkan bagaimana hidup di tengah cobaan. Bagaimana hidup di tengah cobaan. Nah, dalam pembacaan kita paling tidak kita lihat yang pertama, dalam pembacaan kita dikatakan demikian, pada ayatnya yang kedua, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Nah, dalam pembacaan kita dapatkan bahwa Raja Daud dalam pembacaan kita, dia dalam situasi, boleh dikatakan begini, dalam pergumulan, dia jauh dari rumah Tuhan. Dia jauh dari rumah Tuhan. Karena itu dia katakan, biarlah doaku seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi apa yang dia lakukan jauh dari rumah Tuhan, tapi dia berharap bahwa yang dia lakukan jauh dari rumah Tuhan itu seperti apa yang dia lakukan di rumah Tuhan. Jadi doanya itu seperti persembahan, doanya seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi dalam pembacaan kita mau lihat begini, dalam menghadapi pencobaan, satu hal yang harus kita pegang bahwa tidak selalu bahwa kita harus berada di rumah Tuhan baru kita mendapatkan kekuatan. Kita belajar dari Daud bahwa ketika kita jauh dari rumah Tuhan, itu tidak berarti bahwa kita tidak menjadi kuat. Karena dalam pembacaan kita, Daud merasa bahwa ketika dia berdoa dan kemudian tradisi bangsa Israel mungkin pada saat itu tradisi berdoanya itu angkat tangan seperti begini, buat dia itu seperti rasanya dia sedang berada di rumah Tuhan, lalu sedang mengangkat persembahan kepada Tuhan, lalu sambil mengangkat persembahan dia juga membawa permohonan kepada Tuhan. Jadi satu hal kita renungkan dalam pembacaan kita bahwa ternyata dalam menjalani kehidupan walaupun kita jauh dari rumah Tuhan, tapi doa kita, ritual kita di rumah, di tengah cobaan, di tengah tantangan juga bisa sama kualitasnya, sama rasanya dengan apa yang kita lakukan di rumah Tuhan. Buat Daud, pergumulan yang dia hadapi, lalu doa yang dia rasakan itu membuatnya seperti sedang melaksanakan satu ibadah. Paling tidak mungkin begini penjelasannya. Dalam kehidupan kita tahu bahwa walaupun kita di rumah, tapi kita bisa merasakan juga kehadiran Tuhan. Walaupun kita berada di rumah, tapi kita juga bisa merasakan bahwa ketika kita berdoa, kita merasakan betul bahwa kita sedang berdialog dengan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak ada di depan kita. Kita rasakan betul bahwa ada satu perjumpaan dengan Tuhan yang benar-benar berbeda yang bisa kita rasakan. Saya rasa banyak di antara kita mengalami hal yang sama. Jadi dalam pembacaan kita, ketika kita jauh dari rumah Tuhan, tidak berarti bahwa pergumulan kita menjadi kurang maknanya.
Jauh dari rumah Tuhan tidak berarti bahwa dalam kehidupan kita, ibadah doa kita itu jadi kurang bermakna. Nah, karena itu dalam pembacaan kita mau dikatakan begini, menghadapi pencobaan, mau di rumah Tuhan atau jauh dari rumah Tuhan, ya tetaplah kita punya kualitas yang sama. Tetaplah kita punya kualitas spiritual yang sama, tetaplah kita punya perasaan bahwa di rumah pun kita berjumpa dengan Tuhan, sedang membawa sesuatu kepada Tuhan, walaupun dalam bentuk doa, walaupun dalam bentuk pujian, walaupun hanya dengan simbol-simbol yang sederhana, tidak serumit yang di gereja kita lakukan. Jadi yang pertama jemaat yang kekasih, dalam menghadapi pencobaan, walaupun kita di rumah, lakukanlah doa kita seperti kita sedang melakukannya di gereja. Karena kita tahu bahwa pemahaman kita, kenapa kita gelisah tidak bergereja? Karena kita punya pemahaman bahwa di gereja ada Tuhan. Sehingga ya kita pasti bergereja, pergi ke gereja. Lalu di rumah, ya mungkin kita punya pemahaman bahwa ya di rumah beda dengan di gereja. Di gereja ada Tuhan, di rumah bisa jadi tidak ada Tuhannya. Dan itu bisa menggelisahkan. Tapi kita belajarlah di tengah pencobaan, di tengah tantangan, maka ya jauh dari gereja, jauh dari rumah Tuhan, tapi kita punya kualitas doa, kualitas ibadah yang sama terarah kualitasnya pada Tuhan, seperti di dalam gereja. Kadang-kadang pergumulan pada saat ini bisa jadi bukan lagi di rumah, tapi bisa jadi pergumulan kita sedang di kantor ada pergumulan. Tapi bisa jadi juga pergumulan kita tidak di kantor, tidak di rumah. Tapi banyak pergumulan sedang terjadi di ruang-ruang isolasi di rumah sakit. Bukan hanya pasien COVID-19, tapi pasien-pasien lain juga sedang bergumul pada saat ini. Lalu apakah pergumulan mereka, doa mereka menjadi kurang ketika mereka bergumul di ruang-ruang itu? Nah, belajar dari Daud, dia merasakan penuh bahwa dalam menghadapi pencobaan, di tempatnya pun, di rumahnya pun, mungkin di istananya, dia merasakan bahwa apa yang sedang dia lakukan seperti dia sedang melakukan ritual di bait Allah. Karena apa? Beban pergumulan yang sedang dia hadapi. Jadi yang pertama jemaat yang kasih dalam menghadapi tantangan pergumulan kehidupan, tantangan pencobaan adalah ya buatlah kualitas doa kita sama seperti kita sedang berdoa di gereja. Jadi tempat tidak jadi masalah, tapi relasi kita dengan Tuhan itu yang jadi penting dalam menghadapi tantangan dan pencobaan. Nah, kemudian yang mau kita renungkan beberapa hal dalam pembacaan kita. Ayatnya yang ketiga dikatakan begini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Yang pertama dia katakan awasi mulutnya. Ayatnya yang keempat, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Selain mulutnya, dia minta juga supaya hatinya dijaga, jangan sampai condong kepada orang-orang fasik. Kemudian dalam pembacaan kita dia katakan pada ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8 dia katakan demikian, tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Jadi kita lihat mulai mulutnya, mulai hatinya, mulai pada matanya dalam menghadapi pergumulan yang nyata, pergumulan yang kuat karena dorongan orang fasik. Dalam pembacaan kita yang dia minta dari Tuhan adalah begini, bahwa Tuhan menarik totalitas dari kehidupannya, matanya, mulutnya, hatinya ditarik untuk terarah pada Tuhan. Karena apa? Bisa jadi dia memahami kalau itu tidak ditarik pada Tuhan, maka akan ditarik pada orang-orang fasik yang membawanya ke dalam pencobaan. Lalu dia tahu bahwa paket kehidupan orang fasik adalah jerat. Jadi bicara orang fasik pasti bicara jerat juga. Nah, jemaat yang kekasih, bagaimana mau dapatkan gambaran seperti ini? Bagaimana mau mengarahkan totalitas kehidupan kita pada Tuhan? Nah, paling tidak saya berikan 2 kisah di dalam Alkitab yang mau kita renungkan. Yang pertama, kisah Hawa yang jatuh di dalam dosa. Kita pahami bahwa Hawa jatuh ke dalam dosa diawali dengan dialog singkat saja. Dialog singkat dengan ular. Dialog singkat dengan ular, binatang yang cerdik. Dialog dengan ular, pada akhirnya kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 3, setelah berdialog hanya bolak-balik kata apa yang Tuhan perintahkan, lalu itu dibantah oleh ular, pada akhirnya membuat Hawa tidak lagi terarah pada apa yang Tuhan perintahkan, tapi dia terarah pada buah pengetahuan yang justru dilarang. Jadi ketika dia berdialog dengan ular, maka
terarah pada hal yang lain pikirannya. Dia melihat buahnya, matanya sudah terarah, kemudian dia pertimbangkan di dalam hatinya bahwa buah itu baik, sedap kelihatannya, lalu tangannya dia gerakkan. Jadi kita lihat bahwa begitu dia mengalihkan fokus pada apa yang diarahkan oleh ular, pada akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Pada akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Dia tahu apa yang tidak boleh, tetapi ketika dia diintervensi oleh dialog dari ular, pada akhirnya dia berbalik. Karena apa? Ya karena dia sudah tidak terkonsentrasi lagi pada firman Tuhan. Dia konsentrasi pada apa yang dikatakan oleh ular. Ketika dia konsentrasi pada hal itu, ya sudah, jatuhlah dia ke dalam dosa. Jadi kita lihat bahwa ketika kita sudah bisa mengalihkan pikiran, konsentrasi pada hal yang negatif, maka bisa jadi kita juga negatif. Konsentrasi pada pencobaan, jatuh dalam pencobaan. Nah kemudian kisah yang kedua, dalam Matius 14 kita juga dapatkan kisah yang biasa kita dengarkan, bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu berjumpalah dengan Simon Petrus. Lalu Petrus dengan penuh semangatnya ingin berjumpa dengan Yesus. Lalu disambut oleh Yesus, ya silahkan datang. Dan kemudian kita tahu ceritanya bahwa Simon Petrus berjalan di atas air. Tetapi dalam perjalanannya dia tidak lagi fokus pada Tuhan. Karena ya dia sudah melihat angin, dia sudah mungkin melihat ada angin, ya mungkin juga ada air yang sudah mulai beriak atau air yang mungkin sudah mulai bergelombang, dan itu menimbulkan ketakutan. Apa dia berjalan pada Yesus? Tidak lagi bisa berjalan pada Yesus. Kita lihat bagaimana Simon Petrus berhadapan dengan pencobaan dalam kehidupannya, ya ketika dia fokus juga pada apa? Pada pencobaannya saja, tidak lagi fokus pada Tuhannya. Nah, dari dua kisah ini kita dapatkan gambaran bahwa ternyata memang tidak mudah untuk bertahan, untuk fokus pada Tuhan, fokus pada perintah Tuhan, fokus pada ajakan Tuhan, tidak mudah ternyata. Karena kita lihat Hawa dan Simon Petrus pada akhirnya mereka mengalihkan fokus, pada akhirnya mereka jatuh. Godaan cobaan terkadang lebih kuat. Tarikan mereka, tarikan tantangan, tarikan pergumulan, tarikan pencobaan terkadang lebih kuat dalam kehidupan. Nah karena itu tidak salah dalam pembacaan kita, pemazmur Daud mengatakan meminta kepada Tuhan, ya Tuhan arahkanlah matanya, Tuhan kuasai hatinya, Tuhan kuasai mulutnya dan segala sesuatunya. Lalu bagaimana cara menguasainya? Ya enggak tunggu dia di bait Allah dulu, di rumahnya pun, di kantornya, letak dia merasakan masalah dalam kehidupannya, disitulah dia pindahkan, disitulah dia mau rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Nah jemaat yang kekasih, kenyataan pencobaan dalam kehidupan kita terkadang lebih kuat, terkadang lebih terasa, terkadang goncangannya lebih kuat dalam kehidupan. Tapi disitulah tantangan buat kita, karena dalam kehidupan menghadapi pencobaan, tombolnya ternyata ada pada kita. Tombol pencobaan ada pada kita. Kita mau tekan tombol itu atau kita mau biarkan dia ada, kemudian hanya sekedar menggoda dalam kehidupan. Pada akhirnya kita lihat Hawa menekan tombol itu. Perhatian pada pencobaan, apa yang dicobai. Pada akhirnya Simon Petrus sudah bersama dengan Yesus, sudah berhadapan dengan Yesus, tapi pada akhirnya dia tenggelam ke bawah. Nah jemaat yang kekasih, menghadapi pencobaan, dua hal inilah yang kita pegang dalam kehidupan. Yang pertama, dimanapun letak pencobaan itu, maka bergumulah, berdoalah. Seperti kita sedang berdoa di rumah Tuhan. Seperti kita sedang berdialog dengan Tuhan. Seperti kita sedang membawa permohonan kita di hadapan Tuhan. Entah pergumulan itu di rumah, entah pergumulan kita itu di kantor, entah pergumulan kita itu sedang berada di rumah sakit. Apapun bentuk pergumulan kita, rasakanlah pergumulan kita seperti kita sedang bergumul di hadapan Tuhan, di hadapan mimbar, di dalam gereja. Dan kemudian yang kedua dalam pembacaan kita, di dalam menghadapi pencobaan dalam kehidupan, tantangan terbesarnya harus disadari bahwa pencobaan biasa tarikannya lebih kuat dibanding dengan tarikan perintah Tuhan dalam kehidupan. Problemnya, kita mau ikut atau tidak, itu ada pada kita, bukan pada Tuhannya, bukan pada Tuhan kita, tapi letaknya pada kita. Apakah kita mau jadi seperti Hawa, yang pada akhirnya melihat buah pengetahuan yang justru dilarang untuk dimakan. Tapi ya dia jatuh karena dia terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh ular.
Apakah kita mungkin seperti Simon Petrus yang sudah melihat Yesus berjalan, sudah menerima ajakan Yesus, tapi mengalihkan pandangan pada hal yang lain. Jadi pengalihan kita pada tantangan kehidupan yang memberatkan kehidupan kita lalu kita jatuh, pada akhirnya itu hanya ada pada kita. Itu hanya ada sebagai keputusan kita semata. Nah, jemaat yang kekasih, menjalani kehidupan di tengah pencobaan pada saat ini, ya pandemi 19 seperti ini juga banyak pencobaannya dalam kehidupan. Pencobaannya mungkin yang sederhana, melihat orang lain kehidupannya seperti tidak ada pandeminya. Melihat orang lain menjalani kehidupan seperti ya tidak ada sesuatu dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita lihat Kota Medan pada saat ini ya sebelum ada istilah new normal ya sudah normal dari dulu. Seperti tidak ada apa-apanya, padahal kota ini kota yang merah dalam semua sisi, di semua tempat, semua kecamatan, semua merah. Orang Kristen jangan sampai tergoda dengan hal itu. Ya tetap saja stabil bahwa ini bagian dari kehendak Tuhan bahwa kita hidup dalam protokol kesehatan yang harus ketat. Supaya ketika nanti kita beribadah dalam gereja yang dimulai pada hari Minggu pertama bulan Juli nanti, ya jangan sampai gereja kita menjadi klaster baru di Kota Medan. Ya, kita berupayalah untuk menjaga kesehatan bukan karena kita mau ke gereja, tetapi supaya dalam kehidupan kita ya kita tidak jatuh di dalam jerat-jerat cobaan-cobaan yang datang dari luar. Sekali lagi terkadang cobaan itu bukan sesuatu yang ringan. Cobaan kadang-kadang menawarkan sesuatu yang lebih. Cobaan terkadang menggoyahkan kita untuk jauh dari Tuhan, melepaskan kita dari hubungan kita dengan Tuhan yang begitu kuat. Nah, karena itu dalam menghadapi pencobaan kita ingatlah dua hal ini. Yang pertama, di mana kita dicobai, pada saat itu pindahkanlah suasana aura gereja kita, pindahkanlah ke tempat di mana kita bergumul. Kalau itu pergumulan di rumah, berdoalah di rumah seperti kita sedang berdoa di gereja. Kalau itu di kantor, berdoalah seperti kita sedang bergumul di gereja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam pembacaan kita, ya marilah kita minta Tuhan menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai mulut kita, sehingga dalam kehidupan kita terlepas dari cobaan. Karena dalam pembacaan kita, cobaan orang fasik paketnya adalah jerat. Cobaan orang fasik paketnya adalah kejatuhan. Nah, selamat jemaat yang kekasih menjalani kehidupan, ada banyak cobaan, kekuatannya luar biasa, tapi kita yakin dan percaya ada Tuhan yang dekat dengan kita, sehingga dalam kehidupan kita tetap kuat, lepas dari paket-paket cobaan, dari jerat dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa, ya Tuhan, kuatkan kami dalam menghadapi pencobaan. Daud dengan pengalaman pribadinya, dia dekat dengan Tuhan, tapi dia juga merasakan sangat dekat dan bahkan sangat kuat tarikan pencobaan dalam kehidupan. Mampukanlah kami untuk merenungkan dua hal dalam perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami untuk menggumuli akan setiap tantangan dan pergumulan kehidupan kami seperti kami sedang bergumul di dalam ibadah-ibadah kami di gereja. Walaupun kami sulit beribadah di gereja, tetapi biarlah Bapa di surga, doa-doa kami tidak kurang rasanya. Pergumulan-pergumulan kami yang kami hadapi dengan banyak permohonan, pergumulan iman, ibadah-ibadah kami, biarlah punya rasa yang sama, punya kekuatan yang sama, memampukan kami, menguatkan kami, walaupun kami beribadah di rumah seperti Daud. Allah Bapa di surga, kami berdoa, mampukanlah ketika kami berdoa di tempat di mana pergumulan kehidupan kami, pencobaan itu kami hadapi, biarlah Tuhan juga hadir di sana. Ketika kami bergumul di rumah, mampukanlah Bapa di surga, pencobaan-pencobaan di rumah dapat kami hadapi ketika kami terus dekat dengan Tuhan. Ketika kami sedang bergumul di tempat kerja kami masing-masing, mampukanlah ya Bapa, pergumulan kami membuat kami menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan, dikuatkan bahkan menikmati kelepasan. Ketika kami sedang bergumul pada saat ini di rumah sakit karena COVID-19 maupun karena penyakit lainnya, biarlah Tuhan mau menyembuhkan kami. Kami diberikan kekuatan, doa kami semakin kuat dalam menghadapi pergumulan. Ya Bapa di surga, mampukanlah kami agar dalam menjalani kehidupan, walaupun kami jauh dari gereja, kami tetap berdoa kepada Tuhan dan kami tidak kurang bergumulnya di dalam doa-doa kami. Kami juga diminta oleh pembacaan kami diajak untuk merenungkan bagaimana kami seharusnya lebih kuat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan kuasai kami, kuasai hati, pikiran, mulut kami, sehingga kami dilepaskan dari pencobaan dan jerat yang merupakan paket di dalamnya. Untuk itu ya Bapa di surga, kuatkan kami, karena tidak mudah menghadapi tarikan pencobaan. Kekuatan pencobaan seperti yang dihadapi Hawa, kekuatan cobaan yang dihadapi oleh Simon Petrus, itu menjadi nyata juga dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa di surga agar terarah pada Tuhan, sehingga pergumulan pencobaan dalam kehidupan mampu kami hadapi, dan kami lepas dari jerat kehidupan itu. Ya Tuhan, kami mohon juga agar dalam perjalanan kehidupan kami kasih-Mu dinyatakan, berkati setiap kami dalam perjalanan kehidupan kami bersama. Kami mohon biarlah kami diberikan kekuatan menghadapi pencobaan kehidupan, apapun itu bentuknya. Kami berdoa agar setiap keluarga diberkati, dikasihi oleh Tuhan, diberikan kekuatan menghadapi tantangan pergumulan kehidupan. Kami berdoa ketika kami sedang bergumul dengan pergumulan ekonomi dalam setiap keluarga di tengah pandemi ini, Tuhan berkati, Tuhan mampukan agar ada waktu di mana kami boleh menikmati kelepasan, boleh mendapatkan ekonomi yang lebih stabil dan lebih baik. Kami juga berdoa Bapa di surga agar perjalanan persekutuan kami GPIB Jemaat Philadelphia, khususnya dalam menghadapi new normal, tatanan baru, kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Tidak sekedar euforia, keinginan, kerinduan beribadah di gedung gereja, tetapi menjaga diri juga dengan baik dengan protokol kesehatan yang seharusnya kami jaga dengan baik sebagai syarat utama new normal yang akan kami jalani. Kami juga berdoa agar Tuhan memberkati pelayanan kami bersama, baik pelayanan gereja maupun pelayanan setiap pribadi, setiap keluarga dalam kehidupan persekutuan kami. Mampukanlah Bapa kami di surga agar kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kami tetap punya Tuhan yang menjaga dan menolong dan menopang kami. Berkati setiap kami, berkati pergumulan-pergumulan kami, mampukanlah kami tetap berdoa kepada Tuhan, mengarahkan hati dan tidak melepaskan kehidupan kami dari tangan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan berkati juga seluruh pelayan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Berkati pelayanan mereka, kuasai juga kehidupan mereka. Dalam melayani, mereka pun menghadapi tantangan, mereka pun menghadapi pencobaan. Biarlah mereka sebagai pelayan semakin dikuatkan untuk percaya kepada Tuhan dan mengikat diri pada Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mohon lepaskan kami dari pencobaan-pencobaan yang ada, sehingga kami boleh menikmati kelepasan itu dan bersukacita atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sertai kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat ke-7. Bapak Ibu, marilah kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami memohon Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan syukur kami ini agar berguna untuk memperlebar luaskan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat yang kasih, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari,
dan lakukanlah firman yang telah kita dengarkan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah itu selalu menyertai, memberkati dan menguatkan kita sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya.